Shalom sahabat sukses, YHS Radio Podcast hadir lagi dengan sebuah kesaksian yang luar biasa yang saya sangat percaya saya maupun Anda pasti dikuatkan, diteguhkan lagi tentang betapa kuasa Tuhan Yesus selalu bekerja dalam hidup kita. Bersama narasumber saya, Ibu Tote. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Cantik sekali loh ya, segaris royo-royo kata orang Jawa. Baik Ibu Tote. Saya sudah pernah mendengar kesaksian Ibu sebelumnya dan puji Tuhan Ibu mau membagikan kesaksian ini kepada sahabat sukses semuanya hari ini tentang betapa Tuhan menyertai Ibu Tote dan memberikan mujizatnya. Ibu disembuhkan dari kanker rahim stadium 4. Ya, betul. Baik, bisa cerita Ibu, kapan ini kejadiannya? Tahun berapa Bu? Awal kejadiannya mulai tahun akhir 2015 mulai ada gejala. Gejalanya seperti apa? Sakit perut yang luar biasa tiap bulan. Akhirnya pada awal 2016 Januari saya ke rumah sakit dan harus dimasukkan ke ICU karena pada saat itu sakit yang luar biasa. Dan pada sakit yang luar biasa itulah saya sempat saya berteriak, Tuhan, ini sakit saya tidak sesakit, tidak sehebat sakitmu di kayu salib. Ini tidak seberapa sakit. Engkau di kayu salib itu luar biasa hebat. Oh Tuhan, puji Tuhan, sampai sekarang saya masih ingat di mana semuanya berjalan seperti yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya, itu luar biasa. Kemudian saya 2 minggu kemudian saya keluar rumah sakit. Dilakukan apa selama 2 minggu di rumah sakit? Di biopsi, katanya itu hanya polip. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi saya dikasih kesempatan untuk ke rumah lagi, kembali ke rumah untuk istirahat. Ternyata, jadi yang sakit sekali yang Ibu rasakan itu didiagnosa cuman polip. Iya. Baik, pulang kemudian ke rumah. Pada saat 2 minggu sampai di rumah, suami saya kena stroke. Baik. Suami saya itu tiba-tiba ya. Tiba-tiba kena stroke. Berarti itu di bulan Januari masih ya? Masih Januari. Baik. Akhir Januari. Ya. Sebelumnya aktivitas Bapak apa, Bu? Bapak aktivitas sebagai guru di YHS, SMP sama SMA. Oke. Ya. Dan tiba-tiba terkena stroke. Iya. Otomatis berhenti kerja. Iya. Baik. Kemudian istirahat. Kemudian berjalannya waktu pada saat bulan Maret, 1 bulan sebelum saya berulang tahun, saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus di awan putih. Ya. Tuhan Yesus memberikan tanda seperti awan putih itu. Tuhan Yesus memberikan tanda hati atau penuh kasih. Artinya kasih. Dan itu Tuhan Yesus sempat tersenyum. Dan itu yang menguatkan saya sampai perjalanan hidup saya. Sampai dengan saat ini saya tetap mengingat itu. Wow. Mimpi itu ya, iya. Ibu Tote ya. Ibu Tote justru tidak takut ketika mimpi itu hadir. Saya bersyukur sekali. Saya puji Tuhan. Tidak semua orang bisa mendapat seperti yang saya dapat. Betul Ibu Tote. Iya. Setelah itu berjalan waktu. Ibu saya dalam keadaan sakit. Kebetulan akhir 2015 itu ibu saya juga sakit dan hanya bisa di tempat tidur. Sakit apa Ibu? Sakit kebetulan jatuh dan tidak bisa bangun. Hanya boleh di tempat tidur. Dan saya harus merawat ibu saya. Dalam keadaan sakit saya harus merawat ibu dan suami. Wow. Iya. Akhir 2015 Oma sakit. Iya. Kemudian Ibu Tote Januari sakit juga, tetapi tetap harus merawat Oma. Iya. Kemudian di Januari itu juga Bapak terserang stroke. Jadi Ibu Tote merawat semuanya, plus anak-anak. Iya. Ada berapa anak-anak Ibu? Anak 4. 4. Yang ada di Makassar? Yang ada di Makassar cuma 2. Jadi Ibu Tote urus juga 2 anak, suami yang lagi stroke dan ibu kandung yang lagi sakit. Iya. Padahal dalam keadaan Ibu Tote juga sakit. Iya. Wow.
luar biasa. Kemudian gimana, Bu? Ya, terus perjalanan waktu, ibu saya meninggal pada bulan Mei. Mei 2016. Mei 2016. Setelah itu ibu saya meninggal, di situ mulai awal pendarahan. Saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Ibu Toti mengalami pendarahan. Ya. Berapa lama itu, Bu? Dari bulan Mei sampai dengan bulan November saya ke rumah sakit. Perjalanan itu berapa bulan itu? Dari Mei sampai November. Loh, dari Mei sampai November, baru November Ibu ke rumah sakit untuk memeriksakan pendarahan ini? Iya. Kenapa ditunda lama sekali, Bu? Oh, karena faktor Bapak juga dalam keadaan sakit. Jadi faktor, segala macam faktor ya. Salah satunya faktor ekonomi. Yang dipikirkan, gimana kalau saya harus masuk rumah sakit. Tidak ada uang. Tidak ada uang kan. Bapak tidak kerja. Bapak sudah keluar dari mengajar karena tidak bisa. Baik. Jadi November itu dari berapa bulan tadi? Mei ya? Dari Mei ya Ibu ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan pendarahan. Iya. Ibu tahan kan? Iya. Bisa dibayangkan sahabat sukses, tubuh kita pasti lemas sekali secara fisik. Iya, itu yang Ibu rasakan? Iya. Lemas, masih rasa sakit juga? Dalam keadaan sakit. Sampai akhirnya HB saya sampai dengan 5. HB 5. Ya, kalau yang normal berapa? Normalnya katanya 14, menurut dokter 14. Wow. Kemudian waktu November itu Ibu ke dokter, apa kata dokter? Saya kebetulan ke dokter malam itu, dokter katakan, Ibu, saat ini juga Ibu masuk ke rumah sakit karena Ibu sudah putih, sudah tidak ada. Sudah benar-benar sudah tidak mungkin lagi menunda, harus saat itu. Iya, karena pendarahan 6 bulan tadi ya Bu. Iya. Oke. Itu Ibu uang dari mana bisa ke dokter akhirnya di bulan November itu? Ya, kebetulan dari YHS ada dispensasinya untuk Bapak berhenti. Oke, ya. Jadi seperti uang pesangon begitu ya? Betul. Jadi uang itu yang Ibu gunakan untuk berobat setelah sekian lama Ibu tahankan pendarahan itu. Dan saya percaya dalam keadaan seperti begitu Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Iya Ibu. Baik. Lalu apa kata dokter? Sesuai hasil pemeriksaan, ternyata saya mengidap kanker serviks. Di samping itu juga ada mioma dan kista di ovarium dua-duanya. Di ovarium dua-duanya ada mioma, ada kista dan kanker serviks. Stadium 4. Stadium 4. Jelas saja pendarahannya Oma ya. Iya. Oh, Ibu maksud saya. Oke, baik. Dan waktu mendengar kabar itu, bagaimana Ibu Tote? Padahal Ibu sudah sangat berharap kepada Tuhan, apalagi Tuhan sudah datang kepada Ibu memberikan hati love melalui mimpi Ibu. Kenapa tiba-tiba Tuhan memberikan ini semua? Apa perasaan Ibu Tote saat itu? Saya tidak takut, saya tidak gelisah karena saya percaya. Tuhan punya rencana indah. Saya sudah serahkan, Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau berikan saya kesempatan untuk kehidupan, untuk kehidupan selanjutnya ya, masih membutuhkan anak-anak yang masih membutuhkan saya. Dan puji Tuhan, semuanya Tuhan mendengar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, jadi saat itu dioperasi semua. Mioma, kista, dan kanker stadium 4 ini. Iya. Oke, baik. Operasinya berjalan lancar? Operasi jalan lancar dan hasilnya hanya stadium awal yang tidak ada apa-apanya gitu. Oh, jadi maksudnya setelah 6 bulan Ibu Tote pendarahan, kemudian sebelum operasi diperiksa itu ada mioma, ada kista dan juga kanker. Iya. Kemudian ketika pemeriksaan ulang H-1 sebelum operasi, justru beda hasilnya. Sudah operasi. Oh, sesudah operasi. Pas operasi, dokter langsung menyatakan pada saat itu, waktu keluar ruang operasi, dokter hanya menulis stadium awal. Stadium awal. Dan tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Wow. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mujizat ya. Mujizat, Bu, ya. puji Tuhan. Gimana tidak sahabat sukses? 6 bulan pendarahan. Pendarahannya parah ya Bu? Parah. Sampai dengan
darah hitam yang sudah keluar, yang luar biasa itu. Kalau dari segi medis sudah tidak memungkinkan. Saya kebayang sahabat sukses. Darah hitam yang menggumpal ya, Ibu Tote ya. Selama 6 bulan. Setiap hari itu keluar dari tubuh Ibu Tote. Bagaimana tidak lemas. Dan Ibu Tote pasti sudah menebak ini parah. Pasti sudah merasakan ya Bu ya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Tuhan yang akan mengatur. Dan ternyata sahabat sukses setelah operasi. Saat itu juga setelah operasi dokter menyatakan, oh tidak, ini hanya stadium awal dan tidak membahayakan. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Lalu bagaimana Ibu Tote? Saya betul-betul terbawa suasana ini. Saya kebayang kalau jadi ibu mungkin saya secara manusia tidak kuat sahabat sukses. Iya Ibu ya. Ibu sendiri sakit, suami stroke, baru kehilangan ibu kandung. Dan divonis seperti ini, anak-anak juga belum mentas semua ya. Masih sekolah semua, betul begitu? Ada yang sudah kerja tapi jauh di luar kota. Dan ibu harus hadapi itu tanpa rasa takut ya? Tidak rasa takut. Kemudian ibu apa lagi yang terjadi ketika dokter berkata seperti itu gimana? Puji Tuhan karena mungkin iman cukup. Kita sebagai orang Kristen kita harus yakin dan percaya. Dan saya imani itu. Saya bersyukur bahwa saya cukup kuat menghadapi semua ini karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Iya, bukan karena kekuatan ibu. Bukan karena kekuatan saya. Oke, di saat begitu ibu, pasti ibu tidak berjuang sendiri ya. Ada anak yang mendukung ibu ya. Saya penasaran Bapak bagaimana Bu? Dengan kondisi seperti ini, Bapak tahu ibu sakit juga? Bapak tahu sakit. Lalu Bapak seperti apa? Bapak hanya bisa pasrah karena Bapak merasa bahwa umur saya sudah tidak mungkin lama lagi. Hanya bisa pasrah, Bapak hanya bisa menangis dan menangis. Oke. Anak-anak? Anak-anak pun sudah menangis. Sudah yakin bahwa mamanya tidak akan lama lagi. Dan Ibu Tote pribadi? Saya tetap yakin, saya percaya. Jangan takut. Saya katakan buat anak-anak jangan takut. Kalau Tuhan kehendaki mama tetap di sini, oke. Pasti Tuhan yang akan tunjukkan yang terbaik buat kita. Jadi Ibu Tote tidak ada pikiran bahwa saya sebentar lagi nih kayaknya ini dipanggil Tuhan. Iya, sempat terpikir. Sebagai manusia saya sudah siap. Sebentar lagi saya sudah tidak ada. Tapi untuk rasa takut tidak. Ibu sempat memberikan pesan-pesan juga kepada anak, kepada suami. Sempat juga. Sempat juga memberikan pesan untuk anak-anak. Kalau mama sudah tidak ada, tolong jaga papa. Jadi anak-anak sudah sangat sedih, luar biasa anak-anak sudah menangis. Terbayang itu ya Bu ya, betapa mereka hancurnya. Tinggal menunggu waktu. Kita secara manusia pasti berpikirnya begitu ya Bu Tote ya. Tinggal nunggu waktu melihat kondisi Ibu Tote. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain sahabat sukses. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita memberikan mukjizat kepada Ibu Tote. Sembuh. Nah, oke, baik. Setelah operasi dinyatakan stadium awal dan Ibu pulang ke rumah. Iya, pulang ke rumah. Itu tahun 2016. Iya, akhir. Iya, November 2016. Setelah itu ada pemeriksaan lagi nggak? Ibu menjalani pemeriksaan lagi kondisi ibu setelahnya? Setelah kontrol 1,5 bulan kemudian sakit lagi. Oh sakit lagi. Saya kena demam, setiap hari demam. Kemudian saya ke dokter kembali dan dokter nyatakan bahwa sudah tumbuh lagi. Jadi harus dioperasi lagi. Jadi kata dokter, ibu silakan pulang. Ibu komunikasi sama keluarga karena harus dioperasi ulang. Baik. Setelah itu berapa lama jarak waktunya kemudian ibu menjalani operasi sekali lagi? Saya kemudian coba untuk cari alternatif lain ke dokter lain. Dengan harapan mudah-mudahan salah diagnosa. Jadi saya ke dokter yang lain. Dokter yang lain nyatakan, ini ibu, ada biji, ada benjolan. Waktu di
scan, ternyata memang ada benjolan. Dan itu memang kanker lagi. Kata dokter, ibu ini harus operasi juga. Ini ibu harus operasi. Jadi Ibu Tote cari alternatif, dokter lain. Iya, setelah ke sana dokter, kemudian dokter coba periksa lagi, ternyata ada benjolan juga. Kata dokter, ibu kalau memang ini ahlinya, prof ini, itu adalah guru saya. Jadi kalau guru ini menyatakan harus operasi, ibu harus operasi karena memang benar-benar ini ada. Benjolan ini ada. Jadi sebelum saya keluar ruangan, dokter sempat katakan, ibu jangan takut, operasi saja, imanmu menyelamatkanmu. Dokter itu berkata seperti itu ya, Ibu ya. Jadi saya pergi dengan sukacita karena saya siap. Akhirnya kapan dioperasi? Besoknya langsung. Saat itu juga saya kembali ke dokter yang sebenarnya mau operasi dan dokter nyatakan harus di kemo. Di kemo. Iya. Wow. Iya. Kemudian dikirim ke rumah sakit, masuk lagi rumah sakit. Masuk rumah sakit lagi hari itu juga. Hari itu juga masuk rumah sakit. Kemudian mulai kemo. Belum sempat kemo. Pada saat mau kemo, tiba-tiba dari perut saya keluar nanah yang luar biasa banyaknya. Wow, jadi perut yang bekas operasi pertama, ternyata itu banyak nanah. Banyak nanah. Dan nanah itu keluar dari sela-sela jahitan. Oke, kemudian Ibu? Setelah itu habis. Tidak ada lagi itu. Nggak jadi operasi. Nanahnya banyak, maksud saya yang keluar seperti apa dan apa reaksi dokter ketika melihat itu? Dokter kaget, kok bisa salah diagnosa? Kok bisa? Dua orang dokter salah diagnosa. Iya. Jadi yang bikin sakit itu bukan benjolan kanker, ternyata ada nanah di dalam perut. Di dalam perut penuh perut. Dan itu dikeluarkan semua. Iya. Dan nanah itu keluar dari bekas operasi. Operasi itu yang keluar. Setelah nanah itu dikeluarkan, sembuh. Dan dokter menyatakan tidak perlu dikemo. Tidak perlu operasi lagi. Tidak perlu dikemo. Tidak perlu kemo. Sembuh total. Ya. Sampai dengan saat ini, puji Tuhan. Jadi nanah itu karena apa? Infeksi karena operasi yang pertama atau apa, Bu Tote? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Wow. Jadi setelah itu sembuh total sampai hari ini, Ibu Tote. Bahkan kata dokter setahun kemudian harus cek lagi. Sampai sudah 4 tahun. Puji Tuhan saya tetap kuat, tetap seperti saat ini. Sehat sekali. Bisa melayani suami. Bisa melayani, merawat suami, anak-anak, ya. Cucu, udah punya cucu, Bu Tote? Ada berapa? Ada 2. Sudah ada 2. Puji Tuhan. Tidak pernah ada keluhan sama sekali? Puji Tuhan tidak ada. Dan saya percaya itu adalah karena kekuatan yang Tuhan berikan, bukan karena kekuatan saya. Amin. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Ya. Bapak juga diberikan mujizat, sembuh total dari stroke-nya, ya Bu Tote. Dan nanti akan bersaksi juga di program IHS Radio Podcast ini, sahabat sukses. Ya. Kami tunggu Ibu Tote kabar baiknya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak sekarang walaupun dalam kondisi stroke tetap menjalani aktivitas setiap harinya, itu bagaimana dengan Ibu? Ya biasa saja, tetap diberi kekuatan ya seperti apa adanya. Tapi bisa jalan? Bisa jalan. Bisa jalan ya. Kondisinya lumpuh atau bagaimana? Tidak lumpuh, tetap bisa jalan. Tangan, kaki semuanya berfungsi? Tangan kiri, daerah kiri itu kurang berfungsi. Oh baik. Ya. Jadi sebelah kiri tubuh kurang berfungsi ya. Masih bisa merasa tapi tidak bisa gerakannya lambat. Baik. Ibu Tote ini kesaksian luar biasa. Saya membayangkan kalau saya jadi ibu tidak tahu saya kuat apa enggak. Ya, dengan kondisi seperti itu ya sahabat sukses ya. Kita sendiri sakit,
suami juga kena stroke, orang tua meninggal sakit parah dan meninggalkan kita juga harus merawat anak-anak dan keluarga dalam kondisi sakit. Sudah dinyatakan sembuh, selesai operasi, ternyata masih sakit lagi. Ya begitu ya Ibu Tote ya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana bagi hidup Ibu Tote, disembuhkan total, menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu Tote, di kesempatan ini apa yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat sukses, kepada saya dan semua yang menyaksikan hari ini? Saya mau sampaikan, tidak usah khawatir untuk hidup ini, karena sudah ada yang mengatur dan kita harus tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu ayat favorit yang sangat-sangat membantu, yang menolong saya adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Amin. Amin. Itu yang menguatkan Ibu Tote ya. Sahabat sukses, itu pesan dari Ibu. Ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Serahkan saja, jangan khawatir. Begitu ya Ibu Tote ya. Mau seburuk-buruk yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya Bu. Dan itu sudah Ibu rasakan ya. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ibu Tote, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Saya sangat percaya setiap sahabat sukses yang menyimak program ini, yang mungkin sekarang juga dalam kondisi terpuruk. Mungkin bukan sakit penyakit, mungkin keuangan Anda, atau apapun itu. Jangan khawatir. Serahkan semuanya kepada Yesus. Begitu ya Ibu Tote ya. Kalau Tuhan bisa memberikan mujizat kepada Ibu Tote, Tuhan yang sama yang kita percaya, yang kita pegang teguh, juga akan melakukan hal yang sama bagi Anda sahabat sukses. Terima kasih Ibu Tote untuk kehadirannya. Sampaikan salam hormat saya untuk Bapak, untuk keluarga semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih puji Tuhan. Demikian sahabat sukses, percakapan kita bersama Ibu Tote yang luar biasa. Dan tentu saja Tuhan Yesus luar biasa dalam hidupnya. Sampai bertemu di program ini di episode berikutnya. Saya Lily Tobing, Yeshua Hamasiah, bless you.